Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bersama saya Nurnawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak dengan menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Kanvas Bagja. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja dalam inquiry apresiatif terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Adapun tahapan Bagja adalah B. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran dengan maksud untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, untuk komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi, yaitu dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi yang saya buat adalah terwujudnya pemimpin pembelajar dengan nilai kolaboratif melalui komunitas praktisi untuk membentuk siswa cerdas berkarakter berlandaskan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan peran kolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid berdasarkan profil pelajar Pancasila melalui komunitas praktisi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan dalam menumbuhkan peran kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid? Dan apa saja faktor perubahan yang mempengaruhi pendidikan yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang rencana kegiatan komunitas praktisi, memanfaatkan kerjasama untuk menumbuhkan peran kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah narasumber yang tepat untuk memberikan wawasan keilmuan tentang pembelajaran yang berpusat pada murid? Siapakah yang layak untuk melaksanakan program pembelajaran berpusat pada murid ini? Aktivitas seperti apakah yang mengindikasikan pembelajaran berpusat pada murid? Maka tindakan atau penyelidikannya adalah guru yang sudah mengikuti pelatihan pembelajaran dan praktisi yang sudah memiliki kapabilitas pembelajaran berpusat pada murid. Semua guru harus mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid, meskipun belum semua murid. Pembelajaran dalam prosesnya yang memiliki berbagai opsi yang memungkinkan murid belajar sesuai dengan potensi, bakat, dan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, gali mimpi.
Pertanyaannya adalah, apakah dengan penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak akan membuat lebih termotivasi dan rasa senang dalam diri anak ketika mengikuti pembelajaran? Bagaimana tindak lanjut yang sustainable dilakukan guru untuk meningkatkan program ini? Maka, tindakan atau penyelidikannya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid sangat berpengaruh bagi motivasi dan partisipasi murid. Karena potensi, bakat, dan kebutuhan yang ada pada diri murid terakomodir. Secara berkala, guru melakukan focus group discussion sebagai langkah refleksi atau evaluasi dan monitoring, dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat juga melalui komunitas praktisi sekolah. Lalu yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa saja langkah yang dilakukan untuk merealisasikan pembelajaran yang berpusat pada murid agar berjalan dengan baik? Bagaimana strategi yang diterapkan sebagai realisasi pembelajaran yang berpusat pada murid? Maka, tindakan atau penyelidikannya adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun pihak terkait untuk memberikan support sistem yang optimal. Pembelajaran yang berpusat pada murid dilakukan dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapakah yang akan dilibatkan dalam mewujudkan program ini? Siapakah yang memiliki kebijakan dan bertanggung jawab dalam memonitoring program ini agar dapat terlaksana baik dan berkelanjutan? Maka tindakan atau penyelidikannya adalah, pihak yang dilibatkan dalam program ini adalah kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, komite, orang tua murid, dan pihak terkait untuk saling berkolaborasi. Membentuk tim pelaksana disertai job disk yang jelas. Kepala sekolah dan waka kurikulum yang berwenang melakukan monif dan evaluasi. Membuat rubrik untuk monif dan evaluasi agar tepat sasaran. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan mewujudkan berpihak pada murid. Salam dan bahagia guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.